Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kalian lagi dengerin ini dalam kondisi seperti apa. Buat kalian yang baru gabung, selamat datang di podcast Mari Bermanfaat dengan aku Mutiara Agista. Gimana kabar kalian? Aku harap dimanapun kalian berada selalu merasa cukup ya, dan dimudahkan segala urusannya serta target-target tahun ini. Semoga resolusi-resolusi yang pernah kalian buat di awal tahun bisa terwujud sebelum pergantian tahun. Ngomongin soal pergantian tahun, gak terasa ya kita akan menutup tahun ini dan beralih ke tahun 2023. Tapi kalau dengar kata 2023, kalian keinget apa sih? Atau terlintas apa nih? Karena beberapa minggu terakhir ini, tahun 2023 sempat jadi pembicaraan yang hangat, mulai dari teman, keluarga, hingga tetangga rumah. Katanya 2023 itu tahun kehancuran. Emang ada apa sih tahun 2023? Oke, buat kalian yang emang up to date, apakah tebakan kalian benar? Kita jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Yap, betul, di podcast kali ini kita akan ngebahas seputar isu global tahun 2023, yakni resesi yang sempat booming. Bahkan saking boomingnya, orang-orang pada panik. Waduh, emang separah apa sih? Indonesia bakal keimbas juga emangnya? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Oke, kita bahas dulu apa sih resesi itu? Secara teori, resesi adalah penurunan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi ini diawali dengan krisis, yang mana terjadi penurunan ekonomi negara secara drastis. Nah, salah satu alasan yang menyebabkan orang-orang panik adalah ketika resesi benar-benar terjadi, maka kondisi perekonomian yang ada dapat membuat perusahaan jatuh bangkrut. Hal ini salah satunya disebabkan karena daya beli atau konsumsi masyarakat menurun, yang mana hal tersebut berbanding lurus dengan pendapatan perusahaan. Ketika permintaan menurun, maka otomatis perusahaan tidak memiliki pemasukan, dan saat perusahaan mengalami penurunan pendapatan, maka hal tersebut akan mengancam keberlangsungan perusahaan tersebut. Dan jika perusahaan bangkrut, otomatis terjadi PHK, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan pengangguran. Sebagai pemuda muslim yang cerdas, bagaimana seharusnya sikap kita dalam menyikapi hal tersebut? Nih, aku punya beberapa tips yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi dengerin sampai akhir ya. Yang pertama, yakni adalah belajar. Karena dengan belajar kita dapat ilmu, dapat pengetahuan. Itu merupakan senjata kita untuk melawan ketakutan. Aku saranin cari informasi yang memberikan solusi dengan pembawaan yang tenang. Karena hal ini adalah hal yang membuat kita cukup sensitif ya. Karena kita waktu dengar kata 2023 itu udah panik duluan. Terus juga nanti ketambahan info yang menyebarkan ketakutan, bukannya dapat solusi malah kita jadi tambah takut gitu. Yang kedua yakni hindari atau stop hutang, khususnya untuk kebutuhan yang kurang penting, apalagi hutang yang berbunga. Udah dosa malah bikin rugi. Yang ketiga, bikin skala prioritas. Mungkin ini adalah cara dasar agar kita bisa mengatur keuangan, entah itu resesi atau tidak. Membuat skala prioritas tidak pernah salah untuk dilakukan, karena dengan skala prioritas kita dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, sampaikan kepada keluarga, kerabat, info yang sudah kalian dapatkan, agar info tersebut tidak berhenti ke kalian aja dan jadi ilmu yang bermanfaat. Terus dapat bonus pahala dari share info tersebut. Lalu yang terakhir, yang nomor 5 adalah hal yang harus kita lakukan di tiap usaha kita. Yakni setelah kita melakukan usaha yang maksimal, kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal inilah yang membuat kita lebih ikhlas dan tenang memikirkan urusan dunia, dan mengantisipasi kita biar tidak sakit karena kebanyakan mikir, entar malah susah ngejalanin aktivitas. Oke, itu tips dari aku.
Semoga dikit banyak bisa bermanfaat. Intinya kita harus tetap tenang, jangan panik, tetap waspada dan optimis. Entah itu mau terjadi atau tidak, kita harus berhusnuzon kepada Allah SWT, karena kita emang nggak pernah tahu itu apa yang akan terjadi ke depannya. Entah resesi ini merupakan analisis seseorang untuk tahun 2023, tapi kita nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah, menyerahkan semuanya dengan segala usaha yang kita mampu, dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Jangan panik duluan, karena emang kita nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi setelah ini gitu. Semoga saran yang aku berikan tetap bisa bermanfaat, membuat perekonomian kita lebih baik, dan jadi reminder juga buat aku ke depannya. Sekian dari aku, terima kasih yang udah dengerin hingga detik ini. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.